Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, para pemirsa, para pengikut channel YouTube MZT Malang Raya dimanapun Anda berada, kita masih diberikan kesempatan, masih diberikan kekuatan oleh Allah Ta'ala untuk bisa melanjutkan kajian kita, untuk bisa melanjutkan pembahasan-pembahasan kita, terutama kajian kita dalam fikih munakahat, yaitu pembahasan tentang hukum dan permasalahan-permasalahan seputar pernikahan. Yang mana setelah kita membahas sekelumit tentang hukum-hukum dan permasalahan terkait dengan masalah khulu, pada kesempatan kali ini kita masuk pada fasal yang baru dari kitab Fathul Qorib. Pembahasan kita yaitu adalah hukum-hukum atau permasalahan-permasalahan terkait dengan talak, atau orang Indonesia biasa menyebutnya dengan cerai. Kira-kira seperti apakah hukum-hukum syariat, hukum-hukum Allah membicarakan, menerangkan, membahas tentang perihal cerai ini? Karena ini penting bagi kita semuanya, terutama bagi para pemirsa yang sudah berumah tangga, untuk mengenal, mengetahui tentang hukum-hukum tersebut, supaya tidak sampai terjerumus pada satu keadaan, terjerumus pada satu tindakan yang dia pada dasarnya tidak menginginkan terjadinya perceraian, namun karena ketidakmengertian sehingga dia harus berpisah dengan istrinya. Karena mengingat yang namanya cerai itu akan terjadi walaupun ucapan cerai itu muncul dari seorang suami yang dalam kondisi emosi atau dalam kondisi mabuk karena pengaruh minuman keras, atau hanya sebatas bercanda. Ketika ada seorang suami yang dia itu bercanda dengan istrinya, atau dia bercanda dengan teman-temannya, lalu dalam candaan itu muncul satu ungkapan cerai kepada istrinya. Taruhlah misalkan si suami ini sedang bergurau dengan istrinya, lalu kemudian muncul ucapan, ya sudah kamu saya cerai. Misalkan seperti itu. Walaupun dia dalam tujuan bercanda, tapi di situ karena ada ungkapan cerai yang ditujukan kepada istrinya, maka perceraian seperti ini tetap terjadi. Atau misalkan dia, si laki-laki, si suami ini bergurau dengan teman-temannya. Lalu misalkan dia bilang kepada teman-temannya, ya sudah kalau gitu saya ceraikan saja. Misalkan seperti itu. Maka ini juga bisa dianggap sebagai cerai walaupun dalam kondisi bergurau. Sehingga karena dampak ke belakangnya itu sangat berat, dampak ke belakangnya itu cukup serius, sehingga kita sebagai umat Islam, kita sebagai umat Kanjeng Nabi Muhammad SAW sangat penting untuk mengenal tentang ketentuan-ketentuan dalam masalah cerai. Supaya tadi itu kita tidak sampai terjerumus pada hal-hal yang tidak kita inginkan terjadi dalam rumah tangga kita. Marilah kita mulai kajian kita ini, pembahasan tentang talak. Kita pelan-pelan membahasnya sampai kita bisa menjadi paham dengan berpijak dan berpegang pada keterangan-keterangan yang disebutkan di dalam kitab Fathul Qorib. Mudah-mudahan dengan kajian ini, dengan kita membaca kitab Fathul Qorib ini, kita bisa mendapatkan keberkahan dalam hidup kita, keberkahan dari kitab Fathul Qorib, dan juga keberkahan dari penulis kitab Fathul Qorib, yaitu beliau Al-Imam Abu Syuja Al-Asfahani, dan juga beliau Al-Imam Muhammad bin Qasim Al-Ghazi. Amin ya rabbal alamin. Para pemirsa dan pengikut channel YouTube MZT Malang Raya dimanapun Anda berada, beliau dalam pembahasan ini menyatakan faslun fi ahkamit tolaki. Ini adalah fasal fi ahkamit tolaki, menerangkan tentang hukum-hukum talak. Sebelum lebih lanjut kami bacakan tentang seperti apa definisi talak, kita perlu mengenal terlebih dahulu tentang dalil. Kira-kira dalil apakah yang menjadi pensyariatan masyru'iyahnya talak ini sendiri? Sebelum munculnya dalil ijma, sebagaimana itu yang
disampaikan di dalam kitab Hasyiah Al-Bujairami, dalil tentang talak ini sendiri sebelum adanya ijma dari seluruh ulama tentang masyru'iyah atau adanya pensyariatan talak, yaitu adalah firman Allah Subhanahu wa taala, yang mana Allah Subhanahu wa taala menyampaikan at-talaqu marratani. Talak itu 2 kali. Maksudnya talak 2 kali ini adalah talak yang masih punya kesempatan untuk dirujuk. Talak yang punya kesempatan untuk dirujuk itu adalah talak pertama dan talak yang kedua. Adapun talak yang ketiga yaitu adalah talak yang sudah tidak bisa dirujuk lagi. Terjadi kalau ada suami yang dia itu baru pertama kali mentalak istrinya, maka si suami masih punya kesempatan untuk rujuk selama si istri itu masih dalam masa iddah. Seandainya kemudian di beberapa waktu berikutnya si suami ini kembali mentalak istrinya, maka itu namanya jatuhlah talak untuk yang kedua kali. Ketika terjadi talak yang kedua kali seperti ini, si suami masih punya kesempatan untuk rujuk. Dengan catatan, si istri masih dalam masa iddah. Masa iddahnya istri yang terkena talak yaitu adalah 3 kali masa suci. Selama istri itu masih belum sampai 3 kali masa suci, maka si suami masih punya kesempatan untuk rujuk dengan istrinya ketika itu masih talak 1 atau talak yang kedua. Namun kalau seandainya si suami ini sudah masuk pada talak yang ketiga, taruhlah misalkan setelah talak kedua ini si suami merujuk istrinya, lalu terjalinlah hubungan rumah tangga lagi. Namun setelah lewat beberapa waktu, si suami ini kembali mentalak istrinya, maka ini telah jatuh talak yang ketiga. Ketika sudah terjadi talak yang ketiga, maka bagaimanapun juga si suami tidak bisa lagi merujuk istrinya, kecuali si istri ini harus menikah dengan laki-laki lain setelah habis masa iddah dari suami yang pertama, lalu suami kedua ini melakukan hubungan badan dengan istrinya, dan itu nanti ada ketentuan-ketentuan khusus yang akan kita bahas pada pasal yang bahas masalah ini. Lalu kemudian suami yang kedua ini mau untuk menceraikan setelah terjadi cerai, si istri ini telah habis masa iddah dari cerai yang dari suami kedua, baru saat itu kalau sudah habis masa iddahnya, suami yang pertama bisa kembali menikah dengan istrinya atau mantan istrinya ini. Itu ketentuan ketika si istri ini telah terkena talak 3 dari suami yang sebelumnya. Sehingga ketika talak itu terjadi 4 kali, 5 kali, 6 kali, 7 kali, dan seterusnya, itu tetap pada posisi talak yang ketiga. Karena memang seorang suami itu memiliki kesempatan untuk mentalak istrinya maksimal adalah 3 kali. Dan ketika sudah terjadi talak yang ketiga, si suami tidak boleh lagi untuk menggenggam dan mempertahankan istri yang telah dia nikah atau yang sudah ditalak ini. Bagaimanapun juga mereka berdua harus pisah, dan si istri pun juga harus dinikah oleh laki-laki lain dengan ketentuan yang tadi kita sebutkan jika memang suami yang pertama ini ingin kembali dengan istrinya. Ini merupakan suatu ijma dari seluruh ulama bahwa ketentuan talak adalah yang seperti demikian, mengingat ini adalah ketentuan dari ayat suci Al-Quran. Seperti demikianlah Allah Subhanahu wa taala memberikan ketentuan-ketentuan seperti ini. Dari ketentuan yang barusan kita bahas, real fakta di lapangan, masih banyak di antara umat Islam ini yang belum mengerti, belum memahami tentang peraturan-peraturan talak yang ada di dalam syariat kita ini. Sehingga berapa banyak laki-laki yang dia itu mentalak dengan semena-mena kepada istrinya hanya gara-gara kondisi emosi atau kondisi pengaruh minuman keras, lalu kemudian muncul kata-kata talak sekali, 2 kali, 3 kali, bahkan lebih. Namun mereka berdua masih satu atap,
mereka berdua masih satu rumah, mereka berdua masih satu ranjang, dan bahkan masih melakukan hubungan badan. Nah, ini merupakan satu akibat ketika umat Islam ini telah lari dari pemahaman atau ajaran-ajaran Gusti Kanjeng Nabi Muhammad SAW. Dalam sebuah riwayat disebutkan bahwasannya sayati zamanun alan nasi, akan datang satu masa di tengah-tengah manusia ini, yafirruna minal ulama'i wal fuqaha. Mereka umat Islam ini akan lari dari para ulama, mereka akan lari dari para fuqaha. Artinya mereka jauh dari ulama, mereka jauh dari para fuqaha, walaupun secara fakta, secara fisik, mereka hidupnya berdampingan. Mereka menjadi tetangga, mereka satu kampung, mereka satu daerah. Namun mereka enggan untuk hadir, mereka enggan untuk sering-sering konsultasi dengan para ulama atau para fuqaha tadi itu. Dalam kelanjutan riwayat tadi itu, disebutkan, فَإِذَا فَعَلُوا ذَلِكَ, ketika manusia atau umat Islam ini melakukan atau terjadi peristiwa yang seperti demikian, ibtalahumullahu bithalathi baliyat. Allah akan memberikan 3 bencana setidaknya di tengah-tengah manusia yang model seperti ini. Bencana pertama yang akan diterima oleh para manusia adalah salaballahu barakata kasbihim. Allah akan mencabut keberkahan dari pekerjaan mereka. Mereka tetap bekerja. Mereka tetap mendapatkan penghasilan, mendapatkan gaji, mendapatkan upah, tetap mereka dapat. Namun, gaji, upah, dan penghasilan yang mereka terima hilang keberkahannya ketika mereka lari dan menjauh dari para ulama, mereka menjauh dari para fuqaha. Ini merupakan musibah yang pertama yang akan diterima ketika umat Islam ini tidak lagi mendekat, tidak lagi bergaul, tidak lagi berkonsultasi dengan para ulama atau para fuqaha. Balak kemudian yang kedua yang akan diturunkan oleh Allah di tengah-tengah masyarakat ketika mereka jauh dari para ulama adalah wasallatallahu alaihim sultanan zaliman. Allah akan memberikan pemimpin di tengah-tengah masyarakat itu dengan pemimpin-pemimpin yang zalim, pemimpin-pemimpin yang semena-mena, pemimpin-pemimpin yang hanya memikirkan diri mereka sendiri. Kata-kata pemimpin ini tidak harus pemimpin dalam lingkup kenegaraan saja. Karena dalam riwayat hadis yang lain, Gusti Kanjeng Nabi Muhammad SAW juga menyampaikan, kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyatih. Setiap di antara kalian adalah pemimpin. Bisa jadi ketika misalkan dalam lingkup rumah tangga, ketika orang-orang dalam rumah tangga ini enggan untuk mengaji, rumah tangga ini orang-orangnya enggan untuk mendekat kepada para ulama, orang-orang dalam rumah tangga ini enggan untuk berkonsultasi kepada para fuqaha, maka rumah tangga ini akan dipimpin oleh orang-orang yang zalim. Ini lingkup yang paling kecil seperti misalkan rumah tangga. Atau dalam lingkup yang lebih besar lagi, taruhlah misalkan itu contoh lingkup 1 RT, lingkup 1 RW, lingkup 1 kelurahan, lingkup kecamatan, lingkup provinsi, dan seterusnya, dan seterusnya. Atau mungkin dalam pekerjaan mereka, mereka dipimpin oleh seorang manajer, produser, atau bos yang mereka itu adalah orang-orang yang zalim, orang-orang yang semena-mena. Walhasil, ketika masyarakat ini sudah jauh dari para ulama, masyarakat Islam ini sudah jauh dari para fuqaha, mereka akan dikuasai, mereka akan dipimpin, entah itu dalam segi kehidupannya, rumah tangganya, ekonominya, atau yang lain-lainnya, dipimpin oleh orang-orang yang zalim. Ini merupakan musibah kedua yang akan diturunkan oleh Allah Ta'ala ketika umat Islam ini tidak lagi dekat, tidak lagi sering konsultasi kepada orang-orang yang mengerti tentang hukum-hukum Allah, mengerti tentang ilmu-ilmu Gusti Kanjeng Nabi Muhammad SAW. Balak yang ketiga yang akan diturunkan oleh Allah Ta'ala adalah wa kharaja minad dunya bighairi iman. Mereka keluar dari kehidupan duniawi ini tanpa membawa iman. Artinya, mereka meninggal dalam keadaan murtad, keluar dari agama Islam, na'udzubillahi min dzalik. Entah mereka sadar bahwa dirinya telah murtad, atau mereka tidak sadar dirinya telah murtad. Kenapa mereka itu tidak sadar dirinya telah murtad?
Karena mereka tidak mengerti ucapan apa saja yang bisa menyebabkan dia murtad. Keyakinan seperti apa saja yang bisa menyebabkan dia murtad. Tindakan-tindakan apa saja yang bisa menyebabkan dia murtad. Dia tidak mengerti tentang hal-hal yang seperti ini. Kenapa dia tidak mengerti? Karena memang selama dia hidup, dia tidak pernah kumpul dengan para ulama. Dia tidak pernah mendekat konsultasi dengan para fuqaha. Sehingga mereka kosong dari pengetahuan-pengetahuan yang seperti ini, pengetahuan tentang ilmu Kanjeng Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, atau pengetahuan-pengetahuan yang telah diberikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala dengan yang dinamakan syariat atau akidah atau ilmu-ilmu yang lainnya. Ini merupakan satu didikan, ajaran yang penting untuk kita renungkan supaya kita bisa menjadi orang-orang yang selamat di dunia sampai nanti di kehidupan akhirat. Kita senantiasa meminta kepada Allah, berharap kepada Allah, supaya kita bisa ditutup usia ini dalam keadaan husnul khotimah. Maka caranya adalah sesering mungkin kita hadir di majelis-majelis ilmu. Sesering mungkin kita mendekat kepada para ulama dan para fuqaha. Sesering mungkin kita berkonsultasi dengan orang-orang yang mengerti tentang hukum-hukum Allah, yaitu para ulama fuqaha, yang mereka tulus ikhlas lillahi ta'ala di dalam menyampaikan ajaran-ajaran agama, menyampaikan ajaran-ajaran Gusti Kanjeng Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kita mencari di mana kira-kira orang-orang atau figur-figur yang seperti demikian, dan kemudian kita mendekat, kita mengikuti kajian-kajian beliau, kita sesering mungkin konsultasi dengan beliau, dengan tetap menjaga adab, menjaga akhlak di hadapan para ulama, karena memang ini merupakan hal-hal yang sangat dianjurkan dalam agama kita. Inilah kiranya kesempatan kita pada kali ini, pembahasan dalam kesempatan kita kali ini, sebagai prolog atau pembuka, sebelum kita lebih jauh masuk dalam pembahasan tentang masalah talak. Supaya kita menjadi lebih sadar, kita bisa menjadi lebih bisa merenungkan di mana posisi kita dalam kacamata syariat. Sudahkah kita menjadi lebih dekat kepada Allah, atau justru kita punya prasangka dekat kepada Allah, namun hakikatnya kita telah jauh dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan dari kajian ini bisa mengetuk hati kita semuanya, membuka pikiran kita semuanya, sehingga kita bisa menjadi orang-orang yang kembali kepada jalan Allah, kembali kepada jalan Kanjeng Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, dengan harapan kita bisa menjadi orang-orang yang diridhoi oleh Allah dan juga dicintai, dan juga mendapatkan nadhrah, pandangan khusus dari kekasih kita, idola kita, kecintaan kita, bintang kita sepanjang masa, Gusti Kanjeng Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Mudah-mudahan apa yang kita kaji dan kita pelajari betul-betul bisa menjadi ilmu yang manfaat, ilmu yang barokah, dan yang lebih penting lagi kita diberikan kekuatan oleh Allah Ta'ala untuk bisa mengamalkan ilmu-ilmu kita semuanya. Amin ya rabbal alamin.